Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 Desember. Seorang pria Thailand berusia 50-an tahun diduga tidak tahan menghadapi tekanan dalam menjalani perawatan jangka panjang ibunya yang kena stroke di rumah. Kemarin dini hari menikam ibunya dengan senjata tajam dan melarikan diri. Ibunya meninggal karena luka berat sementara pria ini bersembunyi di sebuah makam umum. Disinyalir berusaha membunuh diri saat polisi menangkap dan melarikannya ke rumah sakit untuk pertolongan darurat. Wanita usia 79 tahun yang tewas ini mengalami sejumlah luka di bagian dada. Tersangka diduga adalah putranya yang berusia 50-an tahun. Pelaku diduga tidak tahan menghadapi tekanan perawatan jangka panjang sehingga tega membunuh ibunya. Polisi menemukan ia di sebuah makam umum namun ia mencoba bunuh diri. Setelah tertangkap, ia pun dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Pria tersebut tidak memiliki catatan kriminal terkait penyiksaan dan ibunya adalah seorang penyandang disabilitas fisik. Ia awalnya menggunakan layanan perawatan jangka panjang level 2 namun kualifikasinya dicabut karena mempekerjakan PMA sejak Agustus. 这个很正向的人，他有一些唉声叹气或是负向的言语开始增加，睡眠状况或饮食状况跟平常的状况开始有一些改变，只注意到被照顾者家属的一些状况的时候，其实在这时候我们就会提醒。 Pengasuh utama keluarga perawatan jangka panjang seringkali adalah orang yang paling bertanggung jawab, sehingga mengalami kelelahan fisik dan mental karena terlalu menuntut diri mereka sendiri. Pihak yang dirawat disarankan lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan sosial agar kedua belah pihak dapat beristirahat sejenak. Anggota keluarga lainnya juga harus lebih memerhatikan perubahan antara kedua belah pihak untuk menghindari tragedi. Arus kenaikan upah terjadi pada industri grosir Taiwan seiring segera berlakunya UU Upah Minimum dan terus berlanjutnya krisis pekerja. Simple Mart mengumumkan akan menaikkan upah 7-9% dalam 2 tahap pada tahun depan. Sementara Kafo berencana menaikkan upah karyawan rata-rata 10% mulai Januari depan. Karyawan supermarket sangat sibuk setiap hari. Selain menjadi kasir, ia harus mengisi produk di atas rak dan harus langsung melayani saat pelanggan datang. Dalam rangka mempertahankan tenaga berbakat, pelaku usaha akan menaikkan gaji secara bertahap. 我们明年3月1号起呢，门市的基层员工呢会从28000调成3万的月薪。那店长的部分呢会突破4万元。 Operator industri grosir menerapkan kenaikan gaji untuk menanggapi kenaikan upah pokok tahun depan dan krisis pekerja parah. Simple Mart contohnya akan menaikkan 7-9% sesuai jenjang pegawai. PX Mart menaikkan gaji sekitar 4% secara rutin setiap tahunnya. Saat ini ada 350 manajer toko dengan gaji tahunan sebesar jutaan dolar. Skala kenaikan gaji tertinggi di Carrefour bahkan mencapai 10%. 因为现在整个内需服务业都面临缺工嘛，事业单位企业不得不加薪。如果你不加薪的话，不但找不到人，甚至你的员工也会被挖走。 Pakar menilai upah sektor industri grosir pada dasarnya relatif rendah. Lingkungan kerjanya pun agak buruk. Kenaikan upah yang sebanding dapat mempertahankan tenaga berbakat dan bermanfaat untuk merekrut pekerja baru serta meringankan masalah krisis pekerja. Sebuah pameran akan digelar di Museum Seni Tainan mulai tanggal 16, memfitur koleksi pusaka peninggalan sejarah dari Museum Istana Nasional atau NPM, termasuk kubis giok. Ini adalah pameran pinjaman koleksi pusaka NPM terbesar dalam sejarah. Total 15 item yang dipamerkan, jauh lebih banyak dari biasanya yang maksimum 5 item. Petugas dengan hati-hati mengeluarkan barang dari kotak yang dikemas di bawah pengawalan beberapa polisi. Pameran koleksi pusaka NPM termasuk kubis giok akan segera digelar di Gedung 2 Museum Seni Tainan. Meski tidak mencakup batu berbentuk daging dengan total 15 item, ini adalah pameran pinjaman koleksi pusaka NPM terbesar dalam sejarah. Pemerintah kota Tainan menugaskan 6 petugas polisi bersenjata untuk melindungi peninggalan sejarah tersebut. Organisasi Konservasi Satwa kemarin mengadakan aksi unjuk rasa di UN Eksekutif, menyerukan pemerintah melarang hewan laut dan satwa liar yang dilindungi untuk tampil dalam pertunjukan dan berinteraksi dengan manusia. Atas hal ini, Ditjen Konservasi Maritim atau OCA menegaskan bahwa mereka juga mengoposisi pertunjukan satwa liar dan berharap revisi undang-undang terkait bisa secepatnya diselesaikan. Pelatih menunggang lumba-lumba dan melaju kencang di dalam air.
Banyak negara menampilkan pertunjukan lumba-lumba semacam ini. Namun ada belasan warga di Taiwan menuju UN Eksekutif pada tanggal 13 untuk menyerukan larangan. Dinyatakan bahwa saat ini masih ada pertunjukan paus dan lumba-lumba di Yeliu Ocean World dan Far Glory Ocean Park di Hualien. Selama bersedia bayar, penonton juga bisa bermain dan dicium lumba-lumba. Pihak asosiasi mengecam bahwa ini bukan sekedar pengorbanan demi pendidikan maritim, namun merupakan kriminalitas nyata. 它绝对是一个纯粹的恶。为了展出海豚表演，有些海豚它从野外被捕捉，它经历跟家族、跟朋友的离散与伤痛，甚至亲眼睁睁的看着家人被残忍的屠杀。 Kelompok pecinta satwa mengimbau Ditjen Konservasi Maritim merevisi Undang-Undang Perlindungan Lumba-Lumba dan Paus. Ditjen Konservasi Maritim menyatakan bahwa Undang-Undang Konservasi Satwa Liar yang ada saat ini belum rampung dan berharap dapat memperjelas otorisasi undang-undang tersebut lewat amandemen di masa mendatang. Di kota Hakodate, Hokkaido, Jepang, baru-baru ini terjadi peristiwa ikan sarden berjumlah besar mati terdampar di pantai. Insiden ini memicu dugaan keterkaitannya dengan pembuangan air terkontaminasi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang telah diolah beberapa saat lalu. Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang pun bertindak cepat untuk membantah rumor. Bangkai ikan sarden dan spesies ikan lain dalam jumlah besar tersapu ombak ke pantai. Dari rekaman udara melalui pesawat drone terlihat selimut bangkai ikan menutupi hamparan garis pantai. Pemandangan mengejutkan ini ditemukan di pantai Hamajo di kota Hakodate, Hokkaido, Jepang, tanggal 7 pagi. Menurut media lokal, berat total bangkai ikan yang terdampar di pantai melampaui 600 ton. Pemkot setempat telah mengerahkan tenaga untuk mengumpulkan dan membakar bangkai tersebut. Insiden ini menarik perhatian media asing. Dengan judul sensasional, Daily Mail Inggris melaporkan 3 bulan setelah Jepang mulai membuang air terkontaminasi PLTN Fukushima yang diolah, ribuan ton bangkai ikan terdampar di pantai. Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang bertindak cepat untuk membantah, menerangkan bahwa Fukushima dan Hakodate berjauhan, maka tidak ada dasar ilmiah untuk klaim bahwa air yang terkontaminasi radiasi adalah penyebab kematian ikan dalam jumlah besar. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.